Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Real Time Transport Protocol atau RTP dan Real Time Transport Control Protocol atau RTCP. Jadi sebelumnya, perkenalkan nama saya Eko Yudi Permanagiri dengan NIM 1915051052 dan teman-teman saya yaitu IKD Adi Buddha Sayoga dengan NIM 1915051053. Lalunya ada Imade Bisma Putra Nugraha dengan NIM 1915051063. Lalunya ada Laila Maulida Fitrianisa dengan NIM 1915051074. Dan yang terakhir ada Ikomang Marjaya Arisurya dengan NIM 1915051088. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama itu definisi RTP. RTP atau kependekan dari Real Time Transfer Protocol yaitu sebuah protokol jaringan yang menyediakan layanan pengiriman data end-to-end secara real time. Misalnya seperti media stream audio dan video. Ini didefinisikan dalam RFC tahun 1889 dan ini dikembangkan oleh kelompok kerja transportasi video audio dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1996. Real-time transport protocol didesain secara end-to-end, real-time, dan transfer stream data. Jadi, fungsi utama dari real-time transport protocol adalah untuk transportasi audio dan video pada jaringan IP. RTP ini digunakan secara luas dalam sistem komunikasi dan hiburan yang melibatkan media streaming. Seperti contohnya, telepon, aplikasi telekonferensi video, layanan televisi, dan web berbasis fitur push to talk. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan RTP. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, RTP ataupun Real Time Transport Protocol merupakan sebuah protokol yang digunakan untuk mengkonversasi data dan mendeteksi data yang terjadi pada jaringan IP. Kita perlu ketahui bahwasannya pada suatu contoh kegiatan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu seperti live streaming dan video conference, biasanya audio dan video yang terikat dengan suatu aplikasi akan didigitalkan secara terpisah dengan menggunakan kodek tertentu. Dalam proses pengiriman maupun penerimaan data paket-paket yang telah didigitalkan tersebut, ketika bit stream akan diangkut melalui jaringan perantara seperti internet, nah, masing-masing bit stream tersebut harus dikirim dalam bentuk aliran paket, misalnya menggunakan UDP ataupun User Datagram Protocol. Jadi begitu juga pada penerima, aliran bit stream juga harus direkonstruksi ataupun digabungkan kembali dari aliran paket yang telah diterima tersebut. Selama proses transfer paket-paket melalui internet, tidak menutup kemungkinan untuk beberapa paket akan hilang ataupun tertunda dengan jumlah yang bervariasi. Selain itu, kedatangan paket juga bisa datang dalam waktu yang berbeda yang dikarenakan jalur internet yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, semua ataupun sebelum direkonstruksi, bitstream dapat diteruskan ke decoder. Nah, seperti pada gambar di bawah ataupun yang tertera pada slide, nah, paket yang hilang tersebut harus dideteksi ataupun dan dikompensasi oleh decoder. Nah, itulah fungsi dari ataupun penggunaan dari RTP. Jadi pada gambar tersebut sudah terlihat jelas bahwasanya pada sisi, kita anggap pada sisi sebelah kanan itu sebagai pengirim, kemudian sisi sebelah kanan itu sebagai penerima. Di mana pengirim itu masuk melalui encoder, kemudian di sana ada RTP, kemudian menggunakan UDP, kemudian dilanjutkan dengan internet, kemudian diterima lagi menggunakan UDP, kemudian di sana akan di akhir akan direkonstruksi ataupun menggunakan decoder hingga dapat diterima
oleh si penerima. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang format paket header RTP. Header RTP memiliki ukuran minimal 12 byte. Setelah tajuk ekstensi, tajuk opsional mungkin ada. Ini diikuti oleh payload RTP yang formatnya ditentu. Bidang-bidang di header adalah sebagai berikut. Yang pertama ada versi. Versi memiliki ukuran 2 bit yang berfungsi untuk menunjukkan versi protokol. Versi saat ini yaitu versi 2. Kemudian ada P atau padding, memiliki ukuran 1 bit berfungsi untuk menunjukkan jika ada byte padding tambahan di akhir paket RTP. Padding dapat digunakan untuk mengisi blok dengan ukuran tertentu. Selanjutnya ada X atau ekstensi, memiliki ukuran 1 bit, digunakan untuk menunjukkan adanya header ekstensi antara header standar dan data payload. Selanjutnya ada CC atau CSRC count, memiliki ukuran 4 bit, biasanya berisi jumlah pengidentifikasi CSRC didefinisikan di bawah yang mengikuti header tetap. Lalu ada M, yaitu market, memiliki ukuran 1 bit, digunakan pada level aplikasi dan ditentukan oleh profil. Selanjutnya ada PT atau payload type, memiliki ukuran 7 bit, digunakan untuk menunjukkan format payload dan menentukan interpretasinya oleh aplikasi. Selanjutnya ada sequence number atau nomor urutan, memiliki ukuran 16 bit. Nomor urutan ini dapat bertambah 1 untuk setiap paket data RTP yang dikirim dan akan digunakan oleh penerima untuk mendeteksi kehilangan paket dan mengembalikan urutan paket. Selanjutnya ada timestamp, memiliki ukuran 32 bit, berfungsi untuk memungkinkan receiver memutar ulang sampel yang diterima pada interval yang sesuai. Selanjutnya ada SSRC, memiliki ukuran 32 bit, bertugas sebagai pengidentifikasi sumber sinkronisasi secara unik dan mengidentifikasi sumber aliran. Selanjutnya ada CSRC, memiliki ukuran masing-masing 32 bit. ID sumber yang berkontribusi, menghitung sumber yang berkontribusi ke aliran yang telah dihasilkan dari berbagai sumber. Dan yang terakhir ada ekstensi header. Untuk ukurannya opsional. Ada yang 32 bit pertama berisi pengenalan khusus profil. Ada yang 16 bit dan penentu panjang 16 bit yang menunjukkan panjang ekstensi. Itu format paket header. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang RTCP. RTCP atau Real Time Transport Control Protocol merupakan kontrol protokol yang berguna menambahkan sistem ke dalam RTP terkait agar dapat menerima RTP lainnya, dapat mengintegrasi, serta dapat menyinkronkan aliran paket individu serta dapat memberitahu kepada pengirim RTP QoS apa yang berlaku saat ini. RTCP beroperasi secara bersama-sama dengan RTP dan saling berbagi informasi. Namun, setiap RTCP memiliki UDP atau nomor port yang berbeda, sehingga RTCP dapat beroperasi secara tersendiri di luar RTP. Sekian penjelasan saya tentang definisi RTCP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan dari RTCP. Berdasarkan gambar yang telah diberikan, penggunaan RTCP digunakan secara bersama-sama dengan RTP. Jika sebelumnya RTP digunakan untuk transport data seperti audio dan video,
maka RTCP digunakan untuk mengirimkan paket kontrol yang berisi report kualitas transmisi pada jaringan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, fungsi utama dari RTCP adalah memberikan feedback atau report, kemudian mengontrol kualitas distribusi data pada jaringan. Dalam paket RTCP terdapat dua komponen yang penting, yaitu sender report atau laporan pengirim, yang di dalamnya berisikan banyaknya informasi data yang dikirimkan, mengecek dan memastikan data yang dikirim tepat dengan timestamp atau header RTP. Kemudian yang kedua adalah receiver report atau laporan penerima, yang di dalamnya berisi informasi jumlah paket yang hilang selama sesi, kemudian menampilkan timestamp terakhir dan delay selama proses pengiriman sender report yang terakhir. Selanjutnya, berikut merupakan beberapa fungsi penggunaan RTCP. Yang pertama, sebagai integrate media synchronization. Nah, aliran audio dan video dalam sebuah aplikasi perlu diintegrasikan bersama. Misalnya seperti waktu sistem yang digunakan untuk tujuan sinkronisasi. Terkadang, waktu server dapat berbeda sehingga RTCP di semua sistem lain kemudian bertukar pesan dengan RTCP di sistem ini agar mereka menggunakan sistem waktu yang sama. Kemudian yang kedua, Key OS Report. RTCP terus menghitung setiap jumlah paket yang hilang, jitter dan delay dari rata-rata transmisi pada setiap RTP yang diterima. RTCP yang bersebelahan kemudian mengirim pesan berisi informasi terkait RTCP di masing-masing sistem pada interval periode. RTCP di masing-masing sistem kemudian melakukan fungsi tingkat sistem apapun yang mungkin perlu dilakukan, misalnya mengubah resolusi algoritma kompresi atau ukuran. Untuk partisipan report dan partisipan detail akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai partisipan report dan partisipan detail. Yang pertama, yakni partisipan report. Partisipan report atau laporan partisipasi dalam RTCP ini digunakan dalam panggilan konferensi yang biasanya bertujuan untuk menunjukkan kepada peserta lain bahwa ia meninggalkan panggilan. Hal tersebut dilakukan melalui RTCP pada sistem peserta dengan cara peserta memasukkan pesan yang sesuai atau yang diinginkan, kemudian pesan tersebut akan dikirimkan melalui RTCP partisipan ke RTCP partisipan lainnya pada sistem masing-masing. Pesan yang dikirimkan biasanya akan muncul pada layar masing-masing atau PC masing-masing sistem partisipan. Jika pada RTP melakukan pengiriman data secara aktual, sedangkan pada RTCP digunakan untuk mengirimkan paket kontrol ke peserta dalam panggilan. Fungsi utamanya adalah untuk memberikan umpan balik tentang kualitas layanan yang diberikan oleh RTP. Selanjutnya, partisipan detail. Rincian partisipasi atau participation detail biasanya berisi informasi seperti nama, alamat email, nomor HP, dan sebagainya yang dikirimkan dari peserta satu ke peserta lainnya dengan pesan RTCP. Dengan cara tersebut, partisipan akan mengetahui identitas dan informasi kontak dari partisipan lainnya. Pada RTCP tidak menyediakan inskripsi di aliran atau metode autentikasi. Tetapi, mekanisme tersebut dapat diimplementasikan dengan menggunakan Secure Real-Time Transport Protocol atau SRTP. Sekian yang bisa saya jelaskan, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.